Semangat pagi buat kita semua. Saya kali ini akan mereview kembali tentang apa dan bagaimana tentang Smart Hospital di rumah sakit dari kami PT Kurnia Selara Sejahtera. Kita mulai. Awal perjalanan pasien di dalam proses ini bagaimana? Registrasi via aplikasi atau website dari rumah sakit. Kemudian akan terintegrasi data secara otomatis, identitas dan riwayat pasien tersebut. Dan akan dilakukan bridging beserta kepesertaannya di BPJS secara real time. Sehingga persiapan lengkap sebelum pasien datang. Itu sebagai gambaran yang paling awal. Kemudian registrasinya cepat sekali di rumah sakit. Karena apa? Melalui kios mandiri, pendaftaran digital dengan kios self-service tanpa antrian yang panjang. Kemudian dari pasien hanya scan identitas melalui loket digital dengan pemindahan KTP atau kartu BPJS untuk verifikasi cepat dan akurat. Dengan seperti itu, sistem akan secara otomatis mengenali pasien dan mengarahkan ke alur pelayanan yang tepat sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diterima. Dengan hal seperti itu, antriannya singkat, pengalaman dari pasien itu juga sangat nyaman dan waktu tunggu tidak terlalu lama karena terukur. Daftar urutan keberapa akan dilayani jam berapa itu sudah tahu sebelum pasien sampai ke rumah sakit. Bagaimana penentuan alurnya? Lakukan screening awal, otomatis menentukan jalur pelayanan pasien secara cerdas berdasarkan kondisi kebutuhan medisnya. Atau dilakukan triase digital untuk klasifikasi tingkat kegawat daruratan dari IGD itu. Karena prinsip pelayanan di rumah sakit yang diutamakan lewat IGD bukan yang paling pertama, tapi yang paling beresiko. Berbeda dengan yang di poli, yang daftar pertama kemudian dibagi klasifikasinya. Dirawat jalan dengan pasien kondisi stabil diarahkan ke poliklinik sesuai jadwal dan ketersediaan dokter. Berbeda dengan rawat inap, sistem otomatis akan mengalokasikan tempat tidur berdasarkan kelas pelayanan dan ketersediaan yang ada. Itu prosesnya seperti itu. Kemudian alur pelayanannya terintegrasi di dalam proses Smart Hospital. Jadi pencatatan data pasien secara otomatis dan terpusat melalui elektromedik rekam medis, pengendalian alur pasien secara cerdas dan real time, kepatuhan standar klinis dan protokol medis, regulasi klaim dan akurasi billing terjamin. Karena apa? Ini kita menggunakan sistem AI itu memudahkan menganalisis untuk mengarahkan mana yang paling tepat sehingga rumah sakit akan jauh lebih dimudahkan. Pelayanan rawat jalan dan rekam medik bagaimana secara elektronik menggunakan metode SOAP atau yang dikenal dengan SOAP. Jadi subjektifnya keluhan dari rawat pasien sudah dilakukan, objektifnya data pemeriksaan fisik dan hasil labnya itu dilakukan. Asesmennya, diagnosis dan analisis klinisnya ternyata apa? Bisa jadi membutuhkan lab radiologi atau pelayanan lain, semua terintegrasi tanpa input manual untuk mengurangi kesalahan. Jadi planningnya akan terencana, sudah jelas rencana tindakan dan terapi pasiennya harus dilakukan apa. Itu keuntungan dengan sistem bridging terintegrasi satu dengan yang lainnya, satu rumah sakit menggunakan satu sistem. Keunggulan dengan fitur AI apa? Kenapa kami menggunakan analisis minta bantuan dengan aplikasi ini? Karena AI itu sebagai asisten, bukan pengambil keputusan, tapi memberikan rekomendasi kelayakan. Bisa jadi dokter petugas itu lelah, AI akan mengarahkan bahwa yang Anda lakukan seperti ini punya potensi ini. Itu akan disampaikan.
analisis dan anamnesis serta rekam medis itu langsung juga melalui sistem itu. Merekomendasikan diagnosis awal berbasis data dari pasien itu, masuk datanya dari SOAP dan lain sebagainya, data klinis sebelumnya apa, itu akan menjadi suatu analisis. Juga membantu yang jauh lebih penting ini buat rumah sakit adalah membantu di dalam ICD sehingga mengurangi potensi kesalahan di dalam analisis dan pemilihan kode kasmiknya. Jadi dideteksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian data itu sejak awal. Kemudian integrasi alat medis, data objektif otomatis masuk ke sistem. Minim input manual, lebih akurat, terhubung dengan AI untuk analisis real time. Jadi menunggu keputusan itu betul-betul didukung klinis yang lebih cepat. Jadi semua peralatan yang digunakan di rumah sakit itu akan juga masuk ke dalam ERM, di dalam aset manajemen juga akan masuk. Karena apa? Alat dipakai berapa kali oleh siapa, untuk analisis siapa, pasien siapa, itu akan berdata. Tujuannya adalah ke depan pada saat pengadaan peralatan itu akan lebih cocok alat yang mana untuk rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian metode SOAP frameworknya bagaimana? Subjektif, objektif, assessment, dan plan itu dari keluhan dan riwayat pasien bisa dibantu oleh AI untuk ditranskripsikan. Kemudian objektif data pemeriksaan dan hasil lab terintegrasi. Itu ketentuannya yang objektif. Asesmennya apa? Diagnosis dibantu analisis AI. Jadi dokter dengan keahliannya sudah pasti mengetahui sakit apa dan lain sebagainya, tapi AI juga memberikan masukan. Nah, itu nanti pemilihannya seperti apa. Kemudian planningnya, rencana terapi berbasis rekomendasi, jadi sistem. Jadi AI juga merekomendasikan. Nanti kalau dokter ahlinya setuju, langsung diklaim. Tapi AI sifatnya bukan final, tapi memberikan suatu masukan. Bagaimana dengan pelayanan rawat jalan, proses pemeriksaan dan resepnya? Order secara otomatis. Permintaan laboratorium radiologi otomatis ke unit terkait dari rawat jalan. Hasilnya real time. Hasil pemeriksaan langsung tersedia untuk dokter dan pasien secara real time. Jadi hasilnya radiologi lab dan lain sebagainya begitu sudah dapat, maka dokternya juga mendapatkan notifikasi. Begitu juga dengan pasien atau keluarga pasien, tentunya sesuai dengan kebijakan yang ada di rumah sakit. Resep dokter secara elektronik, dokter meresepkan dari poli langsung terintegrasi ke farmasi. Farmasi juga akan melakukan mana barang yang dibutuhkan. Setelah dapat barangnya, kemudian barang serahkan ke keluarga pasien. Farmasi ngeklik, dokter mendapatkan notifikasi bahwa barang sudah didapatkan oleh farmasi kepada user atau pasiennya. Terintegrasi seluruhnya. Seluruh proses terhubung dalam satu sistem, terintegrasi secara transparan. Bagaimana dengan penanganan instalasi gawat darurat? Jadi monitoring real time kondisi pasien secara terus-menerus dengan early warning system atau yang kita sebut dengan EWS untuk mendeteksi dini perburukan dari kondisi pasien tersebut. Serta ada dukungan sistem dalam pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat berdasarkan data real time tadi. Berikutnya adalah pencatatan tindakan medis otomatis terintegrasi dengan sistem keuangan dan rekam medis elektronik. Triase digital untuk klasifikasi tingkat kegawatan pasien secara akurat dan efisien. Karena tidak semua pasien yang masuk ke IGD menjadi tanggungan dari BPJS sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan tingkat dari kegawat daruratan itu. Jadi di dalam proses penanganan di pasien itu, baik rawat jalan, IGD maupun rawat inap, itu tentunya harus mengikuti regulasi dan yang kebijakan yang ada di rumah sakit.
Kemudian pelayanan rawat inap, penempatan dan perawatannya bagaimana? Sistem mengalokasikan tempat tidur berdasarkan ketersediaan kelas pelayanan. Kemudian ada juga terintegrasinya CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan dokumen perawatan yang lengkap. Dari rumah sakit kami berikan logbooknya ke kami, logbook akan kita masukkan ke dalam big data di Smart Hospital, kita akan sesuaikan sehingga tidak ada pengulangan di sana. Koneksi peralatan, monitoring ICU peralatan medis terhubung langsung ke sistem informasi. Kemudian monitoring real time terupload secara otomatis, pengawasan berkelanjutan. Karena kami apa? Kami juga membuat bukunya. Di dalam proses pengadaan peralatan medis, itu sudah dilakukan hal teknologi assessment, tujuannya betul-betul untuk memastikan bahwa alat yang dibeli, yang dibutuhkan di rumah sakit itu sesuai kebutuhannya. Kita mau melakukan itu. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan apa aplikasi Smart Hospital di rumah sakit, tapi kami juga melakukan edukasi dan sistemnya seperti apa. Pelayanan rawat inap yang terintegrasi dengan billing, prosesnya manual, itu perbedaannya dengan digital. Kalau saat manual pencatatan tindak manual rawan kesalahan, tagihan tidak transparan, sulit diverifikasi, prosesnya lambat, duplikasi data, potensi kehilangan satu pendapatan di rumah sakit itu sangat potensi, berbeda dengan sistem digital. Meminimalisir kegagalan di dalam kasmik, tindakan tercatat secara otomatis ke billing, semua yang dilakukan, semua yang digunakan, obat yang dipakai, alat yang digunakan, semua tercatat di dalam billing system. Transparansi dan akurasi penagihannya terjamin, berdata. Sekarang yang digunakan adalah data. Ini kita memudahkan itu karena tidak ada double data. Penggunaan alat dan bahan medis terhubung langsung ke billing. Jadi bukan hanya farmasi, tapi dari kebutuhan logistik untuk kepentingan operasi misalnya, semua akan menjadi masuk. Smart Aman Kasmik. Apa pengertian dari Aman Kasmik? Saya harus sampaikan di sini. Smart Aman Kasmik yaitu solusi cerdas berdasarkan analisis dan kasmik berbasis digital. Jadi platform digital terintegrasi untuk proses analisis dan kasmik, menghubungkan data klinis dengan sistem klaim secara otomatis, mendukung standar pengkodean ICD dan INSI-BPJS, mengurangi duplikasi input dan human error, serta meningkatkan kecepatan pelayanan dan administrasi. Tujuannya adalah value utama, efisiensi proses klinisnya seperti apa, akurasi data untuk klaim juga harus bagus, serta terintegrasi sistem yang ada di rumah sakit. Manfaat dampaknya apa dengan sistem kasmik yang smart ini? Keunggulannya adalah efisiensi klinisnya, proses anamnes lebih cepat dan terdigitalisasi. Akuntansi juga akan lebih mudah, akurasi klaimnya akan lebih tepat, minim error coding, klaim lebih tepat dan lolos verifikasi. Itu tujuannya. Lakukan optimalisasi pendapatan rumah sakit, klaim sesuai layanan, revenue meningkat. Itu tujuannya kan ke sana. Monitoring dan analitik, dashboard real time untuk evaluasi kinerja. Jadi dengan sistem analisis kasmik, Aman Kasmik ini meminimalisir kesalahan. Jangan sampai misalnya ICD 10.1 tarifnya adalah 1 juta, sementara biaya operasional yang ada di rumah sakit 2 juta. Ini ada potensi kerugian di rumah sakit yang disebabkan kenapa? Ada data yang tidak komplit, ada salah dalam pemilihan kode dan lain sebagainya. Itu akan diminimalisir karena AI akan membantu. Oh, ini ada potensi kekurangan seperti ini, tagihannya 1 juta, operasional naik 2 juta, rumah sakit potensi rugi. Padahal yang sesungguhnya yang benar adalah ICD 10.1.1 misalnya seperti itu. Sehingga meminimalisir di dalam potensi suatu kesalahan. Contoh lagi kamar operasi. Bagaimana kamar operasi penjadwalan dan pelaksanaannya? Di sini juga nomor 1. Pencatatan penggunaan alat dan bahan medis secara detail
pasien dengan kasus yang sama bisa jadi bahannya tidak sama. Pasien dengan kasus yang sama peralatannya bisa jadi tidak sama karena kasus identil. Di sini akan tercatat. Tujuannya adalah memastikan objektivitas efisien di dalam penggunaan peralatan di rumah sakit. Jadwal persiapan tindakan secara sistematis. Habis ini, nah, itu terjadwal di sini kita. Tapi karena kami sifatnya customize, tentunya akan bekerja sama dengan tim yang ada di rumah sakit, manajemen rumah sakit, IT rumah sakit, apa yang akan diberikan, sistemnya bagaimana, manajemennya seperti apa. Bagian ini punya kewenangan apa, bagian ini kewenangan apa, kita akan sesuaikan. Kemudian, integrasi data operasi ke rekam medis dan billing tanpa input ulang, karena sistem. Prosesnya tertib, transparan, dan siap audit. Itu yang jauh lebih penting. Jadi pada saat akreditasi segala tidak usah harus mengedit, menyesuaikan, karena apa? Tinggal tarik di sini. Kalau ada kekeliruan kita koreksi lagi, ada data yang belum masuk atau ada kekurangan. Karena kepentingan akreditasi, data untuk akreditasi tentunya tidak sama dengan data untuk kepentingan manajemen rumah sakit atau bagian IPSRS atau bagian akuntansi, itu tentunya tidak sama. Mana yang boleh dikeluarkan untuk akreditasi, mana yang harus disampaikan akreditasi, sudah ada regulasi dan kebijakan. Kita buatkan dashboard khusus untuk akreditasi. Contoh dari gambar operasi, transparansi, dan audit itu seperti apa yang dilakukan. Proses operasi tertib, transparan, memastikan setiap tahapan terdokumentasi dengan baik untuk keperluan audit internal maupun eksternal. Datanya lengkap, tersedia untuk evaluasi kepatuhan terhadap standar klinis regulasi yang berlaku. Itu kita lakukan, serta pencatatannya secara otomatis. Tujuannya adalah mengurangi resiko kesalahan dokumentasi dan meningkatkan akuntabilitas tadi dari tim medis. Serta yang terakhir adalah laporan audit. Dapat dihasilkan secara real time. Prosesnya cepat. Jadi ibarat pekerjaan sebesar apapun itu dicicil sedikit sehingga akan terintegrasi total. Tujuannya simple. Kalau setiap data yang diinginkan seperti apa, sampaikan ke kami buatkan. Sehingga apa? Tidak ada double data. Kalau ada belum sempurna, kita sempurnakan. Tidak ada aplikasi yang sempurna, tidak ada. Tapi berproses sampai sesuai yang diharapkan oleh manajemen. Tapi yang lebih penting harus mengikuti regulasinya itu. Baik, kita bagaimana dengan proses yang ada di farmasi resep, dari proses resep elektronik tadi. Proses masuk elektronik dari dokter. Dari dokter diverifikasi dan peracikan obat oleh apoteker. Lakukan. Karena pakai sistem terintegrasi. Resep, kemudian penyerahan obat ke pasien tercatat. Stok obat terkurangi secara otomatis. Manajemen obat, manajemen farmasi, jujur saya sampaikan, dari membuat sistem yang ada di Smart Hospital, ini yang paling banyak menguras pikiran. Dari proses perencanaan obat, pengadaan obat, kemudian dari proses barang masuk, menggunakan lagi dengan aturan yang ada di vendor, bagaimana cara barang pesan 1000 yang datang 200, sisanya bagaimana, itu paling banyak menguras pikiran adalah di farmasi. Di sana ada keterbatasan expired, ada barang rusak, ada barang return dan lain sebagainya. Itu butuh pemikiran yang memang lebih daripada yang lain. Itu kami lakukan dengan sistem efisiensi dan transparansi di farmasi. Itu peningkatan kecepatan pelayanan bisa sampai 85%, pengurangan kesalahan manual itu bisa minus sampai 60%, karena tercatat. Orang punya keterbatasan, barang A di gudang mana, slot berapa, rak yang keberapa. Barang A dikirim ke depo farmasi. Depo farmasi A, B, C, D di rumah sakit bisa beberapa. Mana yang sudah habis, terintegrasi semua. Sehingga apa? Manajemennya akan memudahkan. Untuk apa? Stok barang itu akan terukur. Karena jangan sampai informasi farmasi antar depo tidak diketahui sehingga pengadaan over, sementara dibatasi oleh expired dan kerusakan obat.
Ini tingkat keakurasiannya harus dijaga. Transparan pengendalian stok obat. Karena apa? Barang masuk, barang keluar, beli masuk, harga jual semua terukur sesuai kebijakan yang dibutuhkan di rumah sakit. Bagaimana dengan logistik yang terintegrasi? Pengajuan permintaan barang digital ya, dari setiap unit. Kemudian proses persetujuan dan validasi secara sistematis. Unit minta apa? Dikabulkan berapa? Alasannya apa? Adakah di logistik? Dari ICU misalnya minta barang kebutuhan BHP, mintanya 1000, dikabulkan 400 dengan alasan apa? Mintanya butuhnya 1000. Di gudang masih ada sisa stok barang. Ada stok barang minimal, kita batasi. Kita juga informasikan kalau mendekati barang habis, nanti ada alarm yang berbunyi atau notifikasi menggunakan warna. Tujuannya apa? Inilah fungsi pengendalian keuangan, pengendalian barang di rumah sakit. Distribusi dan penggunaan tercatat. Yang bon siapa digunakan untuk apa? Coba kita teliti. Nanti ada errornya, harus diperbaiki. Mana yang belum selesai, ada barang yang rusak dan lain sebagainya. Ada barang retur. Retur itu bisa karena kelebihan, retur bisa karena rusak, retur bisa karena tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi hal seperti ini adalah memudahkan dan transparansi di dalam manajemen rumah sakit. Notifikasi stok minimal itu otomatis akan terlihat terus seperti itu. Logistik manfaat sistem yang terintegrasi apa? Ketersediaannya tepat waktu, tidak harus stok barang yang berlebihan. Kita bisa melihat kebutuhan rata-rata per bulan berapa, sehingga stoknya untuk berapa bulan ke depan berapa. Pada saat barang stok hampir habis, mengadakan lagi kebutuhannya berapa. Itu tujuannya, tepat waktu, tepat barang. Manfaat barang tersedia sesuai kebutuhan. Dampak pelayanan pasien tidak terganggu, hasil operasi rumah sakit berjalan lancar. Itu tujuannya. Kemudian efisiensi dan transparannya apa? Visibilitas penuh atas seluruh proses logistik. Dampaknya apa? Audit dan pelaporan lebih mudah dan lebih aman. Hasilnya apa? Mengurangi pemborosan dan resiko pengurangan stok yang over capacity. Bagaimana manajemen aset rumah sakit? Ini awalnya adalah pondasi dari smart hospital itu di mana? Di asset management system. Jadi di dalam infrastruktur asset management system di rumah sakit itu harus paten dulu, harus bagus dulu, baru berpikir ke yang lain. Pertama, pengadaan aset sesuai kebutuhan rumah sakit betul-betul dianalisis sesuai dengan HTA, Health Technology Assessment. Asesmen dulu alatnya. Kemudian rencana dan registrasi aset secara digital, lakukan secara digital. Tujuannya apa? Bisa lupa, bisa pensiun, bisa ganti perubahan teknologi. Lakukan asesmen ini. Buat Bapak Ibu semua yang menghendaki ini, bisa hubungi kami. Penulisnya saya sendiri langsung. Berdasarkan 34 tahun kami mengelola di rumah sakit. Pemeliharaan dan kalibrasi dilakukan secara berkala. Sudah dilakukan kapan, oleh siapa? Ingat, kalibrasi hukum wajib, tidak bisa tidak. Minimal 1 tahun sekali, minimal. Alat selesai diperbaiki, lakukan kalibrasi. Berarti apa? Rumah sakit pun butuh alat kalibrator. Karena apa? Tidak semua harus menunggu dari pihak ketiga. Teknisi-teknisi elektromedik di rumah sakit berikan bekal, berikan alat kerja. Itu juga merupakan satu sistem. Kemudian pengingat maintenance otomatis sesuai regulasi. Kapan dilakukan, oleh siapa, penjadwalannya bagaimana. Itu nanti akan dilakukan. Sama-sama alat medis, penggunaannya juga belum tentu sama, merek tipe sama, tapi utilitiesnya berbeda, tentunya di dalam pelayanan pemeliharaan juga berbeda. Jadi manajemen aset dalam optimalisasi kinerja alat itu uptime medis, terjaga 95%. Pengurangan waktu, ingat downtime itu beresiko tinggi, biaya hilang, pendapatan hilang, opportunity terganggu. Bagaimana cara menghitung di dalam pasca pengadaan barang,
masa garansi alat rusak, downtime-nya berapa lama, bagaimana menghitung ulang garansi tadi. Nah, itu ada di dalam buku ini. Jadi jangan sampai masa garansi masih rusak, downtime-nya tinggi, rumah sakit yang dirugikan. Itu juga sangat penting di dalam perhitungan akuntansi di sana. Kesimpulan dan manfaat Smart Hospital saya sampaikan secara integrasi menyeluruh. Jadi registrasi hingga manajemen aset terhubung, data pasien terintegrasi end-to-end, alur pelayanan terstandarisasi. Jadi terstandar, terkendali, sistem mendukung kepatuhan dari regulasi. Manfaat utamanya apa? Efisien, operasional alat meningkat secara signifikan, transparan dan akurat data terjamin. Pengalaman pasien akan jauh lebih nyaman, pengambilan keputusan berbasis data. Jadi akan jauh lebih akurat. Terima kasih. Silakan menghubungi kami dari PT Kurnia Selaras Sejahtera. Selamat pagi.